Nah, nomor 10 kita lanjut lagi percobaan melempar dua buah dadu sekaligus. Peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 6. Mau coba atau kerjaan bareng-bareng? Coba dulu. Coba dulu ya. Udah dapat? Pada percobaan melempar dua buah dadu sekaligus, munculnya mata dadu yang tidak lebih dari 6. Jadi kedua mata dadu ya bukan jumlah. Nanti kita bisa tandain dari kedua angka yang berasal dari kedua mata dadu.
jumlah ya, bukannya mata. Jadi di sini sampai 6 aja gitu. Tuh, udah dapat berapa jumlah mata dadunya? Dia tidak lebih dari 6 ya. Jadi maksimal 6. Hitung tuh ada berapa tuh? 5 tambah 4 9 tambah 3 12 tambah 3 15. Jadi 15 per 36. Nah, 36. Bisa diperkecil gak? Sama-sama dibagi 5 atau dibagi 3? Atau dibagi 4? Bagi 3. Dibagi 3. Karena 15 nggak bisa dibagi 5. Atau dibagi... Eh, 36 nggak bisa dibagi 5 ya. Jadi sama-sama dibagi 3. Jadi di sini menjadi 12 dan 5. Nah, ini jawabannya nih. Oh, Oke, nomor 10 udah selesai nih. Ada yang mau ditanya nggak nomor 10 nih? aku masih bingung. Yang Oh, ini berarti nggak tunggu lebih tunggu. dari 6 ya? Ya ya, kenapa tadi? Tunggu. Kenapa ya Marvel nomor 10? Nomor 10 aku masih bingung. Itu nggak lebih dari 6 berarti ya? Ya, tidak lebih dari 6. Tapi dia itu sampai 6. Nah, ini tuh gitu ya. Berarti jumlah dadu satu ditambah mata dadu kedua itu maksimal 6. Jadi kalau jumlahnya satu atau dua atau 3 sampai 6 itu boleh. Tapi jumlah satu nggak ada kan? Jumlahnya maksimal mulai dari rentang 2 sampai 6. Gitu. Oke, Kak. Kasih. Sekarang yang belum tadi kita lihat yang ini ya. Ini udah. Ini udah. Ini juga udah ya. Coba lihat dari Tadi ada yang belum. mm-mm. Yang ini ya, yang belum ya. Nah, ini KB Iya. kopi dulu. Tunggu, KB pengen kasih ruang buat mengerjakan biar nanti bisa dikirim. Oke, kita bahas dulu peluang kelas 10 tahun ajaran 25-2006, peluang komplement suatu kejadian. Nah, komplement itu adalah selisih dari peluang yang utuh ya, peluang yang satu kejadian gitu. Contohnya misalkan ini kan gak ada gambarnya ya, KB kasih teori dulu deh. Misalkan di sini himpunan A, himpunan semesta ya, semestanya itu contoh 1, 2 sampai 10.
Nah, terus himpunan A itu bilangan prima 2 3 5 7 ya. Maka komplemennya itu sisanya dari yang bukan bilangan prima. Jadi A komplemen gitu. Berapa nih? Jawabannya satu, 4, 6, 8, 9, 10. Tuh, jadi selisih. Contoh lagi ya, kalau misalkan B itu adalah peluang, misalkan Marvel nanti masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Peluangnya 6/10. Berarti komplemen B-nya ini kita bisa cari dengan satu dikurangin 6/10. Coba hasilnya berapa tuh? Satu dikurang 6/10. 4/10 ya. Nah, misalkan 6/10 itu peluang berhasil, terus komplemennya itu peluang yang sebaliknya gagal gitu. Nah, itu dinamakan komplemen. Nah, sekarang Kak Bayu bacain dulu ya. Jika komplemen adalah aksen nih. E aksen adalah komplemen kejadian maka peluang kejadian aksen ditentukan dengan aturan satu dikurangin peluang Jadi peluang adalah peluang kejadian dan peluang aksen adalah peluang komplemen kejadian Nah, kalau digabungin antara E dan aksen atau kata lainnya komplemen ya, itu sama juga dengan satu gitu. Alias kalau satu itu persentasenya berapa? 100%. 100% itu biasanya dirujuk oleh suatu kejadian yang utuh. Kita lihat contoh dalam PDF ini ya. Dalam suatu percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak satu kali, diketahui ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan adalah kejadian munculnya masa dadu angka 2. Nah, angka 2 itu kan cuman ada satu ya. Jadi 1/6 nih. Angka 2 hanya ada satu dari 6 mata dadu. Berarti yang bukan angka 2 itu sisanya. Jadi satu dikurangin 1/6. Nah, satu ini kalau misalkan kita mau bentuk menjadi penyebutnya sama ya, sama dengan pembilang 6/6 gitu. Dan ini juga harusnya dari level SMA nggak perlu diajarin ya. Jadi 5/6 gitu. Gimana? Mudah kan komplement ya? Cobain dulu ya. Nah, sama seperti yang tadi, untuk peluang peluang kejadian majemuk nanti setelah komplement. Nah, kamu kerjain dulu ini nomor satu. Karena kalau waktu seminggu lalu kita KB aja, KB yang kerjain, nanti takutnya kamu jadi nggak ngerti. Karena kalau misalkan dikerjain dulu oleh Marvel nanti mudah-mudahan ya, kalau bekerja sendiri kan bisa lebih kena di otak nanti. Ini nggak perlu dihapus ya, nanti aja setelah kamu selesai dapat nih. Nomor satu dulu, nanti tinggal kita bahas. Berapa menit? 6 menit ya dari sekarang. Oke, nggak ada masalah kan, Marvel ya? Kami tunggu.
Nomor satu A udah dapat, Marvel? Belum nggak? Oke, nggak apa-apa ditunggu. Pelan-pelan yang penting ngerti ya. Untuk yang sebelah kanan nih, Kak Bayu hapus dulu biar nanti space buat kita ngerjain mulai dari nomor satu. Oke, udah dapat nomor satu berapa? 1/2. 1/4. 1/4. Coba dijelaskan langkah-langkahnya. Ya, jadi yang pertama tuh kan munculnya mata dadu angka genap. Di dadu angka genapnya itu 2, 4, 6. Jadi totalnya itu ada 3. Terus karena mata dadonya itu total semuanya 6, jadi 3/6 sama dengan 1/2.
Terus Terus karena melempar dua dadu, jadi 1/2 kali 1/2. Jadi 1/4. munculnya mata dadu angka genap. Nah, sekarang kami pakai yang tadi ya, yang ini kan boleh di copy ya, yang nomor 10 nih. Nah, itu. Jadi ini bukan nomor 10 lagi, tapi nomor 1 yang mata dadu genap. Coba ya kita hitung dengan seksama. Nah, ini ya, tuh. Jangan warna ini. Nah, sama dia soalnya warna hijau. Yang keduanya nih, angka genap. Terus 42. 24. Terus 64 ya. Terus ini 62 tuh. Terus 44, 24. 46, 66, 24, 26. 62. 62 yang mana? Ini 62. Ini udah ya. Udah 26 dan 62. 62 yang mana ya? Oh ini nih. Tuh, jadi peluangnya 1 2. Jadi berapa tadi? 9 ya. 9/36. 36. Betul. Jadi jawabannya 1/4. Nah, caranya gitu ya sebenarnya. Kalau kita mau cari manual. Kak, Jadi kalau kedua misal mata dadunya itu genap. kalau misalnya pakai tabel itu bebas ya. Mau pakai tabel atau enggak? Bebas. Ya. Yang penting dia genap mata dadunya. Maksudnya bebasnya gimana? Nggak, maksudnya nanti ada soal yang harus pakai tabel harus enggak gitu. Tergantung kita sukanya seperti apa. Kalau misalkan di gambar untuk satu tabel tapi beberapa soal bisa. Hmm. Tapi biasanya kan kita cross check ya. Kan satu soal kalau salah pun berarti itu kalau misalkan ya saya salah gitu. Nah, sekarang yang B, kejadian munculnya kedua mata dadu yang genap. Kejadian munculnya kedua mata dadu bukan angka genap. Gampang ya. Jadi tinggal pakai komplemennya aja nih. 1 dikurangin 9/36. Jadi jawabannya berapa? 36 dikurangin 9 dibagi 36. 25 ya. 25 Per per 36. 36. Bisa diperkecil gak? Nggak bisa. Karena 36 itu faktornya bukan 5. 4 nggak bisa, 3 nggak bisa, 2 nggak bisa. Nah ini nih jawabannya ini ya. 9 dari mana, Kak? Tadi. Yang ini kan genap nih. Oke. Jadi yang kedua mata dadunya bukan angka genap. Tunggu, kejadian munculnya kedua mata dadu bukan angka genap. Oh, berarti bukan ini ya, bukan komplemennya. Ralat ya, kecuali kedua-duanya. Ini kan kedua mata dadu dua-duanya ya. Nih, dia dua-duanya nih bukan salah satunya. Jadi bukan pakai komplemen nih. Jadi menggunakan hitung manual ya. Jadi di sini berapa nih? Yang salah satunya dua-duanya agak ganjil. 1, 3, Hmm, ini ya, tuh ini, terus 5, 3, ini, terus 53, 51, satu satu tiga, lima 15. Dah, ada yang sama juga 9 ya, 9/36. Peluangnya juga 1/4. Karena dia bukan ganjil dan genap, tapi kedua-duanya ganjil dan ganjil.
Itu yang dicari nih. Kan kedua mata dadu ganjil kan? Tuh, kedua mata dadu ganjil. Kalau bukan angka genap ya ganjil. Berarti bukan genap dan ganjil. Kalau genap dan ganjil gini dihitung nih. Itu baru komplement. Tapi pertanyaannya kenapa nomor satu masuk ke komplement ya? Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita menafsirkannya seperti itu. Sekarang nomor dua. Tetap Marvel cari dulu ya. Biar nanti kita bahas bareng-bareng. Marvel nama panjangnya apa Marvel? Marvel Jeremy Emmanuel lah. Oh, yang suka komik Marvel ayahnya atau mamanya? Ayahnya ya? Iya, Oh gitu. Aman tuh. Banyak kan Spider-Man ya. DC komik ya. iya, Spider-Man, Hulk gitu ya. Oke, lanjut Superman. nomor dua. Apa Superman? Nomor dua dan tiga deh sekaligus dua. Dua soal. Angka Kak, 20 kartu ya berapa? cara tahu komplement gimana? Selisih ya. Jadi kalau cari tahu komplement adalah cari selisihnya. Jadi untuk mencari komplement adalah selisih dari A. Contoh lagi ya, misalkan A itu himpunan yang ada di dalam lingkaran. Nah, berarti komplement yang A, ibaratnya dia oposannya nih. Oposan bahasa Inggrisnya itu kan lawan ya. Nah, itu komplement. Contoh nih, misalkan satu lagi yang suka matematik itu diidentikan dengan M. Tapi yang nggak suka matematik, M komplement. Tapi kok M komplement itu kan banyak cabangnya ya, misalkan bahasa Indonesia, biologi, apalagi sejarah gitu. Tapi yang suka matematika nih adalah M. Nah, kalau M komplement yang tidak suka, begitu caranya. Nah, yang Kayak nomor, nomor dua ini kesulitannya di mana? nggak maksudnya tadi aku nomor satu eh, masih bingung yang komplement itu. Nomor satu ini sepertinya bukan komplement nih, ya. Jadi kan nggak ada tulisan eh, bukan angka genap, jadi dia kedua-duanya ganjil. Kalau Oh, iya. misalkan dia kombinasi satu dan 6 ini kan ganjil genap ya. Karena keduanya itu harus ganjil gitu. Jadi ini pertanyaan bukan komplement nih sepertinya gitu ya. Jadi harus diidentifikasi satu-satu menjadi 9 per 6 per 36 juga. Jadi seperempat. Kalau yang ini kan gabungan antara
ganjil genap 25, 14, 34, 54, 45, 56, 65 gitu. Nanti ketemu yang nomor 3 dan 4 biar lebih paham ya. Nah, Oke sekarang Kak. nomor 2 gimana nih jawabannya? 3/5. 3/5. 20 kartu diberi angka 1 sampai 20. Satu. Kemudian dikocok, diambil satu-satu secara acak. Tentukan peluang bahwa kartu yang terambil adalah kartu yang bukan angka prima. Nah, bukan angka prima berarti kita harus hitung dengan prima dulu ya. Prima. Dua, Dua, tiga, tiga, lima, lima, tujuh, tujuh, sebelas, 11, 13, 17, dan 19. 19. Kita hitung manual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka yang mempunyai bilangan prima dari 1 sampai 20 adalah 8/20. Berarti P komplemennya adalah 1 dikurangin 8/20. Nah, satu ini pun bisa kita tulis 20/20. Sama dengan 8/20 sama dengan 12/20. Sama-sama dibagi berapa tuh? 4 ya? Dua, empat. 3/5. Nah, ini benar caranya begitu. Nah, nomor 3 pasti kamu bisa nih. Berapa peluang terambilnya bukan kartu as? Berarti kita harus tahu kartu asnya dulu gitu ya. As itu bahasa Inggrisnya kan AC ya. Tapi dalam bahasa Indonesia as. Tapi dalam arti sebenarnya as itu kan poros. Kartu as ada berapa? Empat. 4. Berarti 4/52. Nah, kita harus paham juga nih total 52. Kalau nggak paham 52 kita bingung. 52 apa ya gitu. Makanya kita harus tahu yang kartu remi gitu. Ini komplement ya. 52/52 dikurangin 4/52 gitu. Jadi jawabannya berapa? 48 kan? 48 Per lima per dua. 52 sama-sama dibagi Hmm, 4. Empat. Jadi di sini Dua 13, belas. di sini 12 Ya. gitu. Itu berarti komplement ya Kak? Komplement. Komplement itu ibaratnya selisih. Komplement itu bertolak belakang ya? Bertolak belakang. Tapi kalau di jumlah menjadi satu. Oke, terus yang nomor 4. Kami kasih kesempatan kamu ngerjain dulu ya. 2 menit lah atau 3 menit.
Udah dapat nomor 4 Udah, berapa jawabannya? 7/10. Nah, kita langsung masuk ke peluang kejadian majemuk. Dengan menggunakan operasi antar himpunan, suatu kejadian baru dapat dibentuk dari dua atau lebih kejadian majemuk yang lain. Majemuk itu kalau lawannya apa? Majemuk tunggal ya. Majemuk itu banyak. Kejadian A adalah kejadian munculnya mata dua angka ganjil 135 dan kejadian B adalah kejadian yang prima 235. Dari kejadian A dan B tersebut akan dibentuk kejadian-kejadian baru sebagai berikut. Nah, karena dia mempunyai dua komponen angka yang sama, 3 dan 5, maka kita bisa menggunakan diagram Venn. Gabungan kejadian A dan B kita tulis A union B atau A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah semesta ya, atau ruang sampel. Jadi banyaknya himpunan A dan B kalau digabungin tidak membuat duplikasi bilangan yang sama, tapi harus ditulis ulang semua. Terus kejadian munculnya mata dadu angka ganjil atau mata dadu angka prima. Nah, kita menggunakan yang tadi ya, yang pagi-pagi itu yang jam 10 sampai jam setengah 12. Jadi peluang A nanti digabung dengan B, baru dikurangin yang irisan. A, irisan B. Gitu. Ini gabungan dua kejadian. Sekarang irisan dua kejadian. Irisan dua kejadian itu bisa langsung ini nggak ada latihan soalnya ya. Jadi langsung tinggal eh, cari A dan B-nya yang tadi tuh. Karena ganjil dengan prima, maka kita bisa langsung dapat hasilnya 3 dan 5. Kenapa 2 nggak dapat? Karena 2 itu bilangan genap. Ada lagi latihan soal yang perlu dibahas? Oh iya, aku kemarin baru dapat soal campuran permutasi dan kombinasi. Ya, coba kirim. Ini coba kirim lagi lewat, kok hapus? Tunggu, yang ini dikirim dulu ya. 9 Mei sore. Terus yang tadi pagi juga, ini yang nomor 10. Ini pagi. Ini KB rapin dulu ya. Ini yang pertama, di-save dulu. Nomor 1 ya. 1 sore, 1 S.
Terus yang kedua, sama ini ya? Sama ya? Coba Beda, dicek Kak. deh. Hah, bentar, Kak. Bilangan terdiri dari 4 angka disusun. Sama. Coba cek dulu. Sama itu. Ini yang pertama udah di save. Sekarang yang kedua di save dulu ya. Oke, di save dulu ya. Biar buat nanti nanti kalau ketemu lagi di 2S ya. Kan 2 sore. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih yang pagi-pagi yang tadi udah di save ya, di open lagi. 1S. Oke, mau dicoba dulu atau bahas bareng-bareng? Coba dulu. Coba dulu ya, 1 dan 2. Kak, kalau misalnya permutasi siklus sama permutasi biasa tuh beda ya. Permutasi, permutasi siklis. Ya.
Permutasi siklis itu untuk yang lingkaran. Jadi kalau misalkan ada dua orang yang harus berdampingan, misalkan ayah dan ibu di sini, itu dihitung satu. Jadi ayah dan ibu harus duduk berdampingan, maka anaknya ini tetap dihitung satu-satu semua. Nih, misalnya anaknya tiga ya. Nah, rumusnya itu n min satu faktorial. Ini adalah permutasi siklis, PS. Kenapa dikurangin satu? Ini kan anaknya ada berapa? Total anggota keluarganya berapa? Lima ya. Dari Ya, contoh yang ini, 5 dikurangin satu faktorial, hasilnya menjadi tuh 24 ya. 24 cara. Ini KBU zoom out dulu ya, biar ada ruang untuk menjawab. Oh, ini kepotong ya. Yaudah, nih KBU crop dulu yang sebelah kanan ya. Jadi biar enak ada di bawah. Oke, nomor satu. Udah dapat belum? Menyusun 4 angka yang terdiri dari angka 1 sampai 7 kecuali 4. Banyak susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan adalah. Itu empatnya nggak ada ya. 1, 2, 3, 4. Kita hitung aja nih totalnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tujuh. Berarti ada 6 cara untuk yang langkah pertama. Ya, untuk yang kursi pertama. Sekarang kursi kedua, karena nggak boleh ada angka yang berulang, maka kalau misalkan KB masukin angka 7, maka sisanya 1, 2, 3, 5, 6 aja. Jadi ada 5. Kan bebas ya kita mau masukin angka 1, 2, 3, 5, 6. Jadi kita mau angka satu aja nih masukin. Jadi sisa 4. Nah, setelah masukin angka 5, sisa 3. Tiga. Tuh, caranya gitu. Tergantung dari persyaratan pertanyaan yang ditanyakan, berlainan. Kecuali angka yang sama. Nanti ada lagi contoh soal seperti itu. Ini tinggal dikali aja nih. Tiga tiga ratus puluh enam kali puluh. 4, 120 kali 3, 360. Sekarang yang nomor 2. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka dengan tidak ada angka yang berulang. Banyaknya bilangan yang dapat disusun lebih dari 420. Nah, kita harus definisikan dulu lebih dari 420. Itu berarti nggak ngikut 420 ya. Jadi nggak pakai sama dengan di sini 420. Berarti angkanya ada berapa? Mulai dari 421, 422, Dua. Empat, dua, tiga. bukan 422, 423. Kenapa 422 nggak boleh? Karena berulang. 4, 2, Oh iya. 4, 425. 25. Terus 4, 2, 6. Karena 6 juga ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita mau hitung dulu nih dari 3 angka ini. 1, 2, 3. Nah, 424 kita juga. harus 424. Kan nggak kan nggak boleh berlainan tuh. Dan tidak ada angka yang berulang.
gitu. Jadi 424 kita nggak masuk. Sekarang kita akan atur dulu angka ratusan. Nah, ini disebut ratusan ya. Ratusan di sini, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, angka ratusan itu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang lebih dari 4. Itu angkanya berapa? Tuh banyaknya bilangan yang dapat susun lebih dari 420. Ratusan. Itu ada tiga ya. Betul gak ada tiga? 4, 5, 6. Tiga di sini. Terus yang puluhan karena salah satunya bisa di. Oh, tunggu. Yang yang ratusan ini bisa kita kalikan dulu dengan cara faktorial. Ya, jadi ada 4, 5 dan 6. Berapa tuh? 20 kali 6, 120. Puluh. Sekarang yang puluhan. Puluhan untuk yang tengah ya. Harus lebih dari 2. Nah, ini lebih dari 2. Ya, jadi eh, tengah-tengahnya itu lebih dari 2 ya. Nggak boleh ada angka 0 dan 1. Tapi 2 juga harus ikut. Ya, karena dia 2 juga seperti kita contohin di sini. Jadi ada satu nih. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang nomor duanya kita udah masukin, terus nanti yang lain juga bergantian gitu ya. Ada yang angka 3, angka 4, 5, 6. Maka kita menggunakan pakai cara kalian juga yang tadi itu. Berarti 2 dikali 3 kali 4 kali 5 dikali 6. Maaf, nomor 4 ini kan nggak perlu ya, karena nggak boleh berulang. 2, 3, 5, dan 6. Tuh yang tengah nih boleh diisi 2, 3, 5. Dikali berapa tuh? 6 kali 30. Sama dengan 180 cara. Kenapa 180 cara? Karena kita bisa mulai masukin angka 2 di sini, bisa masukin angka 3 gitu ya. Bisa masukin angka 5 duluan, bisa masukin angka 6. 180 cara. Nah, yang satuan bisa menggunakan angka berapa tuh? Yang satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Empatnya udah nggak boleh ya. Ini berapa nih? 2. Ini kan 0 ini nggak. Ini kan ada juga ya. 1 kali 2 2 kali 3 6 kali 5 30. Ini 180. Ini kalau dijumlah banyak nih. 0, 16,
18, 480. Tapi ini masih tanda tanya ya. Nanti kami coba teliti lagi nih yang nomor 2. Karena masih bingung nih nomor empatnya ini kan nggak masuk nih. Lebih dari 420. Terus coba di kamu nomor 3 dulu nih. Kami masih cari nomor 2 ya. Biar nyarinya lebih pas nih. Kayaknya janggal nih 480 terlalu banyak. Yang dalam ruang tunggu ya. Ini angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus bilangan 3 angka akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka yang tidak ada angka yang berulang. Banyak bilangan yang dapat disusun lebih dari 420. Nah, berarti yang ini nih ya, cuman ada 3 ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 3, yang ratusannya ada 4 nih, ratusannya ada 4 depannya. Nah, berarti di sininya harus berapa tuh? Yang tengah-tengahnya. 5 ya. Puluhannya ada 5 dan 6. Nah, berarti ada berapa cara ini? Ini ada satu, terus ada eh, 2 ya, 2 cara dikali 2 nih. Terus sisanya lagi yang puluhan ada 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Karena duanya udah masuk ke sini. Ya. Jadi berapa nih? 10 ya, 10 cara nih. 10 cara ini langkah pertama nih. Sekarang yang kedua nih, langkah kedua. Ratusan, puluhannya itu ada 2 ya. Nih, puluhannya cuma ada 2 nih di sini. Hmm. Yang puluhannya ada 2. Terus satuannya itu juga lebih dari 0 gitu. Karena angka empatnya itu udah dapet, terus yang lebih puluhannya 2, berarti yang bisa kita masukin ada berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5 ya. Dan lebih dari angka 0. Nggak boleh ada yang sama. Jadi jawabannya itu ada angka
356. Karena empatnya udah masuk ya. Terus kita langsung kali aja nih, ada satu angka, terus satu angka dan tiga angka ya. Nih. Puluhannya kan ada satu ya. Terus yang ratusannya ada satu gitu. Terus yang puluhan ini ada dua nih di sini. Tuh. Di sini yang ratusannya ada satu. Jadi hasilnya ada tiga cara. Berikutnya yang ratusannya ini ada angka 5 atau 6. Nah, kalau 5 dan 6 ini bisa ada dua cara ya, dua cara. Karena angka 4 nggak boleh dimasukin lagi, yang angka empatnya boleh dimasukin ya. Jadi ada berapa tuh? 6 ya, semua. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Tapi nggak boleh dimasukin angka 5 atau 6. Nah, setelah angka yang salah satu dimasukin, pasti berkurang satu, angka 5. Tuh, jadi jawabannya berapa? 30 kali 2, 60 ya. 60. Ini KB tandain yang warna-warna kuning, 60, 3, dan 10. Tuh, jadi dapatnya ini adalah berapa kalau dijumlah? 10 tambah 3, 13 tambah 60, 70, Belum. 3 cara. Sekarang kita kerjain nomor 3 dulu ya. Dalam ruang tunggu terdapat tempat duduk sebanyak kursi yang akan duduk oleh 4 pemuda dan 3 pemudi. Berarti berapa tuh? 4 Ada berapa kursi? faktorial. Mm-mm. 7 ya. 7. Satu, Hmm. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, kita harus gambar dulu. Tulis di sini 4 pemuda, laki, dan 3 pemudi, perempuan. Nah, gitu aja. Banyaknya cara duduk berjajar agar mereka dapat duduk selang-seling pemuda dan pemudi dalam satu kelompok. Jadi polanya itu si laki mengapit yang perempuan. Laki, perempuan, laki. Ini kan satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Nah, jadi ini hasil kombinasi 4 faktorial dengan 3 faktorial. Jadi berapa tuh? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12 kali 2, 24. 6 ya. Jadi jumlahnya menjadi, ini dikali bukan ditambah, 104. 144. Nah, ini jawabannya gitu. Nah, ini coba kamu kerjain ini nomor 4 dan nomor 5. Nah, ini adalah permutasi siklis. Kalau ini menggunakan kombinasi, tapi dia ada yang berjabat tangan itu kan berpasangan ya. Nanti dicoba dulu 4 dan 5 di sini. Waktunya 8 menit ya, biar kamu bisa ke toilet dan minum dulu. Berarti sampai jam 5:17:50. Nomor 4 dan 5.
Dalam suatu pertemuan terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal, maka mereka saling berjabat tangan dan berkenalan. Banyak jabat tangan yang dapat terjadi adalah titik-titik. Udah dapet? Belum ya, sampai 48 tadi lupa.
Berapa jawabannya? 10 faktorial dibagi 10 dikurangin 2 dikali 2 faktorial. Di sini kan 8 ya. Jadi 10 kali 9 dibagi 2. Berapa tuh jawabannya? 95. 90 bagi 2, 45 ya. 45 cara. Yang nomor 5 itu pakai permutasi siklis. Ya, permutasi siklis dari nomor 5 jawabannya berapa? Empat puluh ribu 9 tiga ratus dua puluh. kurang 1 faktorial sama dengan 8 faktorial. 8, 7 sampai 1 ya. Hasilnya menjadi 40.320 cara. Jangan lupa pakai cara nih. CR gitu. Nah, ini nomor 6. Ini menggunakan permutasi semua unsur. Kalau di buku matematika tulisannya gitu, permutasi semua unsur. Maksudnya yang disebutkan 2 kali ditulis dengan 2 faktorial. Contoh ya, kan W itu berapa angka? Berapa huruf? Satu. I satu. Y satu. T satu. Yang A-nya ini berapa nih? 2. Nah, rumus permutasi semua unsur itu caranya N, R. Nah, N-nya itu semua huruf wiyata. Ada 6. Faktorial dibagi dengan semua unsur yang di bawah nih. Satu faktorial kali satu faktorial kali satu faktorial kali satu faktorial kali 2 faktorial. Karena yang satu faktorial ini dianggap satu semua ya. Jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial aja. 6 kali 5 kali 4 kali 3. Duanya nggak perlu. Tuh. Jawabannya berapa tuh? 30 kali 12. Berapa 30 kali 12? 60. 360. Nah, kan permutasi semua unsur jarang-jarang ya. Coba kami kasih soal nih dengan tulisan matahari. Ini Pak Matahari itu dan matematika paling sering nih. Cuman matahari aja dulu. Hitunglah banyaknya susunan kata yang dibentuk oleh kata matahari. Silakan dikerjain. Nomor berapa, Kak? Nggak pakai nomor, ini contoh aja. Oh, Setelah nomor 6.
Berapa jawabannya? Matahari Belum, Kak. Enam ribu tujuh ratus dua puluh. Nah, caranya satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti 8 faktorial dibagi dengan M-nya itu satu, satu, A-nya 3. satu, satu. Hanya tiga. Yang lain nggak perlu ditulis. Jadi gitu aja. Berarti 8 kali 7 kali 6. Berapa tadi? Ini 56 ya? Tiga Iya. puluh kali 4. Ini 120. 6 kali 2, 12. Kita hitung aja ya. 12, 11, 6, 5. 2, 7, 5. 5.720 ya tadi ya? Jawabannya ya? 5.720, betul. Iya. Oke, sekarang nomor 7. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10, tapi soal nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut adalah berapa? Nih, coba cabai kopi ya, biar dah. 10 soal wajib nih nomor 8. Berarti yang tidak wajib 2. Tapi 1 nomor 4 wajib dikerjakan, sudah dikerjakan di banyaknya pilihan yang harus dia kerjakan dari soal tersebut berapa? Jadi kalau eh, 8 nih, dia udah kerjain 4, berarti 8 kurang 4 berapa? 4. 4. Nah, yang belum soal yang belum dikerjain yang mana? 4 dan 2 kan? Iya. Total ada 6. Nah, karena dia sudah mengerjakan 4 soal, dan dia harus mengerjakan berapa soal lagi? 4 lagi ya. Iya. Heeh. Dari berapa? Dari 6 ya. Kan 6 sudah dikerjain nih. Tunggu. 4 sudah dikerjain, sudah nih. Yang 6 belum. Tapi dia harus mengerjakan berapa? 8. Berarti 8 dia dari butuh soal ada 6 sisanya ya. Yang belum nih. Yang dikerjakan lagi ada 4 lagi ya. 6 kombinasi dengan 4. Tuh, gitu caranya. Berarti 6 6 faktorial. faktorial. Ini kurang 6 kurang 4 faktorial. 6 kurang 4. Satu. Begitu ya. Nah, 6 Kali 5 kali dengan 4 4. aja nih. Jadi 6 kali 5 aja tuh. Dibagi 2. Sama dengan Tiga, 30 per 2, 15 15. ya. 15 pilihan soal. Maksudnya pilihan soal gini nih. Nah, angka saat angka soal nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, 10 ini kan ada 6 nih. Dia pilih berapa? 4. Jadi kalau dihitung dengan manual 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 9. Gitu.
5, 6, 7, 10. Ini ada berapa angka tuh? 4 kan? Ada 3 ya? Terus berikutnya lagi 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 10. 6, 7, 6, 7, 8, 10 doang yang bisa ya tuh. Terus berikutnya lagi kita coba manual ya. 7, 8, 9, 10. Terus 8, 9, 10 dengan 5. 8, 9, 9, 10 dengan 6. 8, 9, 10 dengan 7. Terus satu lagi nih 9, 10 dengan 5, 6. 9, 10, 5, 5, 7. 7, Terus 9, 10, 5, 6. 8. 5, 8 kan? Ya, Ada berapa tuh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu lagi. 10, 10, 5, 6, 7. 10, 5, 6, 8. 10, 5, 6, 9. Tuh, jadi 15 nih caranya begini nih. Untuk menghitung 15 pilihan. Cuman kan kita biasanya nggak disuruh begini ya. Cuma disuruh pilihannya aja. Cuman kalau kita mau menelaah lebih dalam, seperti ini. Oke, ini soalnya udah melewati jam 18 ya. Jadi nanti kamu istirahat dulu. Nanti kalau kita mau bahas ini bisa di minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyain? nggak ada Kak. Sudah cukup ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di materi permutasi dan kombinasi. Kalau misalkan ada materi yang belum mengerti dari pertanyaan-pertanyaan itu, nanti tinggal di kami kirim ulang aja ya itunya, Nggak jawabannya. apa sih. Oke, sampai ketemu lagi dan selamat sore ya. Ini Kak.